Selamat pagi, Saudara Simpson dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Nathanael Juan Romandia akan mempresentasikan model kebaktian bintang 5. Gereja didirikan untuk bertujuan sebagai tempat bagi umat Tuhan bertemu dengan Allah Khalik Sang Pencipta dan menyembah kepadanya. Namun, seiring berkembangan zaman, gereja bertumbuh bersama di antara kehidupan modern yang diliputi dengan kehidupan yang sekular dan hedonis yang justru lebih populer di lingkungan masyarakat dunia, sehingga mengakibatkan gereja terancam mengalami hambatan dan kemunduran yang disebabkan kuatnya pengaruh duniawi sekularis terhadap keutuhan umat-umat Tuhan, khususnya kaum pemuda-pemudi yang akan menjadi tiang-tiang penopang gereja di masa depan. Berikut adalah rancangan susunan ibadah gereja menurut pendapat saya. Ayat inti dan doa, berita mission, lagu pujian, dan pelayanan perorangan. Ini adalah kebaktian sekolah Sabat, yang dimana partisipan dalam ibadah sekolah Sabat dapat bervariasi antara orang dewasa dan pemuda. Agar semuanya terlibat, perlu juga diberikan bagian kepada anak-anak dan pemuda untuk melayani. Jadi dalam sistemnya adalah dalam Sabat pertama dewasa, dalam Sabat kedua pemuda, dan seterusnya. Secara selang-seling bergantian, dewasa, pemuda, remaja, anak-anak, pemuda, dewasa. Nah, seperti itulah dalam kebaktian sekolah Sabat. Untuk yang kebaktian khotbah juga sama seperti demikian. Mulai dari protokol, lagu pujian, khotbah, doa syafaat, persembahan, dan termasuk pelayanan diakon-diakones. Partisipan dalam ibadah khotbah dapat diganti-ganti antara orang dewasa dan pemuda agar semuanya terlibat dan juga perlu memberikan bagian pada anak-anak, pemuda, dan PWA untuk melayani dalam ibadah gereja. Nah, ini adalah susunan dari ibadah kebaktian khotbah, di mana sama seperti yang sekolah Sabat dilibatkan antara pemuda, dewasa, ya seperti itulah demikian. Berikutnya, sistem pelayanan fasilitas gereja. Yang pertama adalah penerima tamu. Menurut pendapat saya sebagai pendeta akan menggunakan protokol yang digunakan oleh pramugari pesawat atau bahkan pelayan di hotel ataupun restoran yang menerima tamu-tamu yang datang ke tempat mereka, termasuk dalam tata aturan meja, di mana meja tersebut tersedia ada buku tamu, pulpen, atau alat tulis lainnya, dan bahkan bonus kartu ucapan selamat Sabat disertai dengan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat hafalan. Untuk parkir gereja, disediakan juru parkir, juru keamanan parkir atau security parking, dan juga orang yang bertugas sebagai pengelola meja penitipan barang-barang bawaan jemaat dan juga helm, khususnya untuk jemaat yang menggunakan sepeda motor. Untuk kebersihan gereja, diperlukan adanya koster gereja atau cleaning service gereja yang mengerjakan secara rutin sesaat sebelum dan sesudah perbaktian dimulai. Untuk kamar mandi dan toilet gereja harus dirawat sebaik mungkin. Sebelum dan sesudah kebaktian dimulai, semua harus sudah bersih, harum, sehingga dapat digunakan oleh para jemaat bila ada yang mau kencing atau mau BAB dan sebagainya. Berikutnya ada sistem pembawaan acara. Dalam persiapan acara diperlukan persiapan yang sangat matang. Tidak boleh ada istilah secara mendadak. Apa-apa harus mendadak, harus ada cari pengganti secara mendadak. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, semua harus dipersiapkan sebelum kebaktian dimulai, sekitar 2 atau 3 hari sebelum perbaktian yang akan datang. Dan semuanya harus dipersiapkan secara baik dan secara matang. Berikutnya adalah pengaturan sound system. Untuk pengaturan sound system diperlukan adanya 2 orang, yaitu
pengatur sound system dan pengatur untuk pergantian slide-slide khotbah atau slide-slide lagu Sion dan sebagainya. Untuk gaya ibadah yang kita terapkan adalah gaya ibadah yang diterapkan oleh Gereja Katolik. Kenapa? Karena Gereja Katolik sendiri menerapkan gaya ibadah yang sangat hikmat, khusyuk, menghormati Tuhan. Karena sebagaimana gaya ibadah mereka bisa menjadi panutan sebagai contoh bagi gereja kita, yaitu Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Tidak boleh ada perbaktian yang bersifat karismatik atau bahkan menonjolkan sifat-sifat sekularis di dalam gereja, bahkan di selama perbaktian berlangsung. Itu yang tidak boleh. Berikutnya, ini adalah tema ibadah. Untuk tema ibadah dapat di-custom atau dapat dikombinasikan atau diatur berdasarkan hari-hari besar nasional atau bahkan hari-hari khusus lain yang jatuh pada hari Sabat. Yang pertama, sebagai contoh, ada Sabat Pendidikan. Ini adalah sabat khusus di mana para pemuda dan anak-anak dan juga orang-orang dewasa yang tergabung sebagai anggota pelajar dari tingkat SD sampai SMA atau bahkan mahasiswa atau bahkan guru dan dosen terlibat dalam menjadi partisipan kebaktian Sabat di Sabat Pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Berikutnya ada Sabat Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Bila mana 17 Agustus jatuh pada hari Sabat, saya sebagai pendeta menghimbau kepada jemaat untuk mengenakan dress code, mengenakan pakaian pada hari Sabat tersebut, yaitu dress code atasan merah, bawahnya putih, atau bahkan bisa dengan cara pakaian putih merah. Dan saya sebagai pendeta yang akan membawakan khotbah, saya memakai kostum yang pernah digunakan oleh almarhum Presiden Soekarno untuk menarik perhatian jemaat dan sebagai peningkatan rasa percaya diri dalam membawakan khotbah bertema kemerdekaan. Berikutnya ada Sabat Budaya, di mana jemaat terdiri dari beragam suku, beragam bangsa dan bahasa. Saya sebagai pendeta dari etnis Jawa, saya akan menggunakan pakaian adat Jawa seperti blangkon atau beskap. Dan sementara jemaat-jemaat saya akan saya himbau kepada mereka untuk mengenakan pakaian adat sesuai daerahnya masing-masing. Sebagai contoh, dari etnis Batak mereka memakai kain ulos dan seterusnya. Nah, dan ini menjadi sabat yang paling istimewa bila mana ada program Sabat Budaya. Berikutnya ada Sabat Pahlawan, tanggal 10 November. Ini adalah sabat yang juga begitu istimewa, di mana sabat ini, pada Sabat Pahlawan itu menerapkan bagaimana pembawaan firman Tuhan yang bertemakan kepahlawanan, bisa menggunakan pahlawan-pahlawan nasional bangsa atau bahkan dengan pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab. Dan saya sebagai pendeta bisa menggunakan pakaian pasukan pejuang 45 sebagai kostum dalam membawakan khotbah di acara Sabat Pahlawan. Nah, inilah yang paling istimewa dari semuanya, yaitu Sabat Pathfinder. Sebagai pemuda, sebagai jemaat yang tergabung dalam keanggotaan Pathfinder dan Master Guide, bisa terlibat dalam perbaktian Sabat yang khusus adalah Sabat Pathfinder, di mana saya sebagai pendeta akan menghimbau kepada jemaat-jemaat dari kalangan pemuda maupun orang-orang dewasa yang berjiwa muda yang tergabung dalam anggota Pathfinder untuk mengenakan seragam Pathfinder lengkap beserta dengan kacu. Kalaupun ada yang menggunakan seragam tipe A1 boleh, karena mereka adalah Master Guide juga. Dan saya sebagai pendeta juga akan melakukan demikian dengan menggunakan seragam Pathfinder lengkap pada Sabat Pathfinder. Dan dapat ditentukan khotbahnya sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh pihak GC atau General Conference. Sebagai penutup, menjadi suatu kewajiban yang sangat penting untuk dilakukan bersama pendeta dan seluruh anggota jemaat gereja yang digembalakan, menciptakan suasana ibadah yang kudus
hikmat yang bertujuan untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah Khalik Sang Pencipta dan menciptakan kualitas bintang 5 agar gereja mampu menarik perhatian dan meminat setiap tamu jemaat lain untuk ikut bersama berbakti menyembah Tuhan, agar mereka dapat memperoleh curahan berkat Tuhan yang sama dan terbagi rata satu dengan yang lainnya, serta mampu mempertahankan generasi pemuda-pemudi yang akan melanjutkan kepemimpinan gereja di masa depan dari kuatnya pengaruh kehidupan duniawi sekularis yang dapat mengancam keutuhan gereja dari jemaat Tuhan. Inilah presentasi yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.